Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyuni Rahmadianti, guru SDN 2 Karangasem, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Di sini saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya dibimbing oleh Ibu fasilitator kami, Ibu Eba Suhaibah, dan Ibu pengajar praktek kami, Ibu Marpuah. Rancangan aksi nyata yang saya buat adalah sebagai berikut. Aksi nyata saya dilatar belakangi oleh murid tidak suka dengan peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran peraturan, mereka akan mendapatkan hukuman yang cenderung akan mempermalukan diri mereka. Selanjutnya, tujuan aksi nyata yang saya buat 1. Untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menciptakan budaya positif di sekolah dengan meyakini keyakinan-keyakinan universal. Tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata saya adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas antara guru dengan murid. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat.
Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan adalah: 1. Saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang ketiga, saya selalu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibentuk. Dukungan yang saya butuhkan dalam pelaksanaan aksi nyata ini adalah: 1. Dukungan dari rekan guru serta murid agar tindakan yang telah saya susun dapat berjalan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, adanya sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam pelaksanaan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah proses diseminasi pengalaman dan pemahaman saya tentang budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN 2 Karangasem, Ibu Wahyuni Rahmadianti SPD, kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Karangasem yang kami hormati. Perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sharing dan penyampaian materi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Erna Ermawati SPD kami persilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian sharing
Modul 1.1 budaya positif, guru penggerak angkatan 6 dan penyampaian materi kepada Ibu Wahyu Rahmadianti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya yang terhormat Bapak Ibu guru semua dari kelas 1 sampai kelas 6, Bapak dari selaku guru olahraga dan Ibu Hani selaku guru agama. Izinkanlah saya Wahyu Rahmadianti sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang akan mencoba untuk melakukan penimbasan modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Di sini penimbasan ini saya lakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua atas waktu yang diberikan oleh waktu panjenengan semua, dan saya mengucapkan terima kasih. Di sini saya akan memulai materi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Di dalam materi budaya positif ada 6 materi yang akan saya sampaikan, di antaranya 1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi, yang ketiga tentang keyakinan kelas, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada 4 peristiwa dan semua ini hanya ilusi saja Bapak Ibu, tidak kenyataan. Yang pertama, guru mengontrol murid itu hanya ilusi, itu tidak terjadi. Guru tidak bisa mengontrol murid, karena yang bisa mengontrol seseorang itu diri seseorang itu sendiri. Jadi seorang guru tidak bisa mengendalikan murid. Kalaupun murid bisa terkendalikan oleh guru itu karena murid itu sendiri yang pengen nurut sama gurunya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid, tapi kita harus menanamkan nilai-nilai itu kepada murid sehingga murid itu sadar aku harus seperti apa, seperti itu ya. Yang kedua, kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Bahwa kritikan, hukuman membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter, itu tidak. Kita menghukum murid, kita memberi penghargaan murid, itu tidak bisa menciptakan anak-anak menjadi berkarakter, itu tidak. Yang bisa membuat anak-anak berkarakter itu keyakinan. Jadi kita harus bisa menanamkan keyakinan nilai kepada murid itu. Kita tidak boleh menggunakan penghargaan atau hukuman untuk membuat murid berkarakter, itu tidak bisa. Yang bisa membuat murid dan diri kita berkarakter adalah nilai-nilai yang kita yakini. Yang ketiga, penguatan positif akan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti Bapak Ibu guru memberi hadiah pada murid, itu akan membuat murid menjadi baik berkarakter, itu tidak. Itu hanya jangka pendek saja. Itu tidak akan menciptakan karakter pada anak. Hukuman dan penghargaan itu tidak akan membuat anak-anak berkarakter. Itu hanya jangka pendek saja. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang terakhir, ini juga ilusi. Kita sebagai guru, aku guru terus memaksakan kehendak kita pada murid, itu jangan. Murid dan guru memiliki hak yang sama, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Guru untuk mendidik murid, menuntut murid, sedangkan murid untuk belajar. Kita harus bisa memenuhi hak murid untuk belajar. Semuanya ini hanya ilusi, tidak bisa, tidak kenyataan. Kita harus menghapus ilusi ini. Kita harus merubah pandangan kita yang semula dari stimulus respon, harus berubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak boleh, karena semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Jadi harus saling menghormati, menghargai, tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu juga salah. Semua perbuatan, baik itu dari murid, dari guru,
tidak terus murid melakukan kesalahan harus kita hukum. Murid itu salah tidak boleh. Semua perilaku pasti ada alasan dan ada tujuannya. Jadi sebagai guru yang baik kita harus mengorek apa alasan murid tersebut melakukan semua itu dan mencarikan solusi bersama. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu juga salah. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita lakukan hanya memberi keyakinan-keyakinan, nilai-nilai yang positif yang harus dimengerti sehingga bersama-sama menjadi lebih baik. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak boleh. Kalau kita merayu murid seperti ini gagal, jangan dipaksa. Tidak boleh. Yang perlu kita lakukan adalah bekerja sama. Kalau kita mengajak murid itu melakukan ini gagal, kita tidak boleh memaksa, tapi kita harus sharing, bekerja sama baiknya seperti apa. Terus yang terakhir, model berpikir menang kalah. Menang kalah aku nenek mono, gak adil itu juga tidak boleh. Kita harus berpikir berkolaborasi bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Tidak ada itu orang nenek aku nenek gak adil, gak boleh. Kita pokoknya bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai tujuan pendidikan agar lebih baik. Jadi kedisiplinan itu muncul dari kebiasaan-kebiasaan dan kebiasaan itu muncul dari penanaman keyakinan kita hidup di sekolahan. Jadi kita harus bisa menciptakan menanamkan keyakinan-keyakinan itu kepada anak didik sehingga anak didik itu melakukan keyakinan yang mereka anut untuk berkembang menjadi disiplin positif dan akhirnya menjadi budaya positif. Disiplin artinya itu belajar. Selama ini kita mengenal disiplin itu patuh. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Disiplin itu belajar bersama-sama untuk lebih baik, untuk melaksanakan keyakinan-keyakinan yang kita anut, kita hargai. Disiplin selama ini itu patuh, murid harus melaksanakan ini itu, tidak seperti itu. Kedisiplinan itu dibentuk dari kesepakatan antara murid dengan guru sehingga murid tersebut ikhlas melakukan hal itu semua bukan karena suatu paksaan. Nilai-nilai kebajikan universal kita sebagai manusia memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya banyak sekali ya. Bapak Ibu guru pasti tahu nilai-nilai kebajikan yang kita yakini apa saja menurut Bapak Ibu guru. Kita harus saling menghormati, kita harus saling menyayangi, bertanggung jawab. Contoh saling menghormati seperti apa Bapak Ibu guru? Saling menghormati saya contohkan ya. Kita bekerja di SD bersama-sama ya untuk memajukan SD kita menjadi lebih baik. Kita mengajar di kelas, kita harus menghormati anak juga. Tidak hanya anak hanya menghormati guru, tidak seperti itu. Guru juga harus menghormati dan menghargai anak dengan orang tua pagi-pagi menyiapkan anaknya untuk pergi ke sekolah. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk belajar. Nah, sebagai guru kita juga harus menghormati orang tua tersebut, menghormati anak tersebut. Anak dari rumah sekolah tujuannya untuk belajar. Jadi kita sebagai guru harus bisa menghargai usaha orang tua tersebut di sekolah dan kita memberi hak anak untuk belajar dengan semaksimal mungkin karena kita itu pendidik. Tugas kita sebagai pendidik untuk mendidik anak. Kita tidak ada paksaan ya, jadi guru tidak ada. Karena hati kita sendiri, keikhlasan kita sendiri, pilihan kita sendiri. Jadi kedepannya kalau ada saya masih DPT, saya penghasilannya masih segini, beda dengan yang PNS. Saya mohon jangan seperti itu. Pokoknya niati dari awal saya mendidik anak pasti ada. Allah itu maha tahu, pasti akan ada ilmunya kalau kita ikhlas. Nggak usah membanding-bandingkan ini PNS seperti
seperti ini, saya belajar seperti itu, seperti itu. Kita harus memiliki keyakinan kalau kita itu harus menghargai dan menghormati orang lain, termasuk siswa dan murid tersebut. Jadi kita harus semaksimal mungkin memenuhi hak mereka untuk belajar. Kalau mungkin Bapak Ibu ada kepentingan, saya juga berusaha menghormati dan menghargai Bapak Ibu semua. Kalau ada urusan, ada kepentingan atau izin, monggo. Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri ya, selain kepentingan sekolah. Monggo, tapi setidaknya nanti tiket kelas atau seperti apa, karena menghormati tadi hak anak untuk belajar, hak orang tua untuk belajar. Untuk kalau izin, minta tolong guru lain untuk menghandle kelasnya, seperti itu ya. Dan yang diminta tolong juga harus menghormati yang minta tolong tadi, saling tolong menolong, saling membantu, intinya ya, kita bekerja sama untuk lebih baik dari sebelumnya. Itu contoh-contoh nilai kebajikan yang saya contohkan kepada Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah kita. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Seperti tadi yang saya katakan, hukuman, penghargaan itu hanya sifatnya jangka pendek sekali, itu tidak akan menanamkan karakter anak. Contohnya, seperti saya di kelas, Alvin, nak dia mati tak kayak dia. Terus saya sinau belajar. Tapi itu untuk jangka pendek, kalau hadiahnya sudah tidak ada, guru kelasnya sudah tidak, saya tidak ada penghargaan lagi, hadiah lagi, Alvin akan kembali ke sifat semula. Oke? Jadi penghargaan, hukuman juga kalau Pak Dani mengajar, kalau ada muridnya yang nakal terus memberi hukuman, itu hanya sementara. Nanti Pak Dani kalau sudah pindah kembang dengan guru olahraga yang lebih, maksudnya lebih nggak galak, nggak ngasih hukuman, pasti akan kembali sifatnya. Itu bukan penanaman karakter. Jadi hukuman dan penghargaan itu motivasi dari luar saja nih. Dan kita sebagai guru harus bisa menciptakan motivasi dari dalam, namanya motivasi intrinsik. Seperti anak-anak diberi keyakinan kalau kita itu harus menghormati, menghargai, harus menjaga kebersihan kelas, kelasnya kotor dikasih hukuman, lari, jangan seperti itu. Kita harus pertama harus sayang dengan anak-anak dulu. Pertama menciptakan, mengenalkan kalau kebersihan itu penting. Kebersihan bisa menciptakan kesehatan. Jadi tanamkan dulu keyakinan itu kepada anak. Sebagai guru jangan bosan-bosan untuk serius ya, menanamkan keyakinan yang baik seperti ini itu dulu, sehingga anak terbentuk karakternya. Jangan hanya menuntut anak kesian, sebab tak dihukum, itu salah. Itu hanya motivasi yang hanya sebentar saja, jangkanya pendek dan tidak akan mengena kepada anak. Jadi hukuman, penghargaan harus kita hilangkan dan kita ubah dengan menanamkan keyakinan kepada anak, menanamkan nilai-nilai kebajikan yang kita sudah yakini banyak sekali nilai-nilai kebajikan ya. Dan Bapak Ibu harus bisa mengeksplor sendiri. Nah di sini ada motivasi itu ada tiga, ada dua yang saya terangkan tadi. Eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu dari luar, sifatnya sementara, jangka pendek sekali, dan kita harus bisa menciptakan motivasi internal. Motivasi eksternal ya tadi, karena takut hukuman, karena mendapat penghargaan, itu eksternal dari luar, dan itu hanya ilusi saja. Dan yang paling penting itu kita bisa menanamkan motivasi internal dari dalam. Ya, contohnya untuk menghargai diri saya sendiri. Saya melakukan ini kenapa? Anak-anak harus melakukan ini kenapa? Karena anak-anak memiliki keyakinan, jadi anak-anak harus berusaha pada keyakinan itu. Kan kita menghormati diri kita sendiri. Jadi seumpama Bapak Ibu guru datang ke sekolah pagi, pulangnya sesuai jadwal. Itu bukan karena kepala sekolah, bukan karena warga masyarakat. Jangan karena itu, kalau anak kepala sekolah nanti kepala sekolahnya nggak ada, diulangi lagi. Jangan karena itu hanya motivasi dari luar saja, tapi tanamkan pada diri Bapak Ibu guru kalau saya itu guru harus memiliki keyakinan bahwa komitmen waktu itu penting. Dan kita mengajarkan anak untuk komitmen waktu, maka diri kita sendiri harus melakukannya ya. Merdeka menurut Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat memerintah diri sendiri. Kita tidak boleh hanya memerintah. Saya tidak boleh memerintah Bapak Ibu guru ini tidak boleh. Saya pertama
menjadi lebih baik. Didukung oleh penghargaan itu pengaruh jangka pendek. Penghargaan itu menghukum seperti ini. Saya mengajar kelas 2. Alvin, nanti kalau nilaimu bagus saya kasih hadiah. Terus saya kasih hadiah. Itu malah menghukum Bapak Ibu. Kenapa? Karena Alvin itu hanya tidak muncul karakternya. Nanti seterusnya kalau dia nggak dikasih hadiah, yaudah kembali ke awal dengan karakter seperti itu. Itu malah menghukum Alvin. Sebetulnya Alvin tidak bisa berkembang karena motivasinya hanya pengen hadiah. Padahal belajar yang baik itu tujuannya ke masa depan. Kalau Alvin tujuannya hanya hadiah, masa depannya nanti malah akan kocar-kacir. Penghargaan merusak hubungan. Seperti saya, seumpama saya sering memuji Pak Dani, sering ngomong Pak Dani gini. Nanti namanya manusia ya, ada yang dimulai. Pak Dani malah terus dibunuh Pak Dani. Paling ini di birokrasi atau koloni, jadi Pak Dani dibenci temannya. Jadi penghargaan itu juga merusak hubungan. Jadi kalau bisa penghargaan dan hubungan kita kurangi dan diganti dengan penanaman nilai-nilai kebajikan. Penghargaan juga menurunkan kualitas karena mereka belajar, mereka melakukan sesuatu karena penghargaan tidak dari dalam diri. Ya kalau tidak ada penghargaan sudah stop, tidak akan melakukan hal itu lagi. Ini saya berikan contoh. Di sini saya menghargai. Saya beri contoh itu hukuman atau konsekuensi. Di sini saya menerangkan 5 posisi kontrol dulu. 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Yang pertama penghukum, mengontrol yang paling jelek yang penghukum penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu 5 posisi kontrol. Selama ini kita sepertinya melaksanakan yang 1 penghukum, tapi menurut pendidikan di guru negara, posisi kontrol penghukum itu posisi paling salah dan harus dihindari. Kalau bisa dihilangkan, kita ganti dengan posisi kontrol lainnya, dan yang paling disarankan dari pendidikan guru negara itu posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Posisi penghukum itu seperti tadi yang saya terangkan akan membuat efek jerah hanya sebentar saja, dan anak itu kalau sudah tidak dihukum ya kembali lagi tidak muncul karakternya. Itu posisi penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu posisi kontrol di atasnya penghukum lebih baik. Gurunya untuk melas. Nanti kerasa aktif. Itu membuat rasa bersalah. Itu juga efeknya juga hanya sebentar, dan kita juga kalau bisa tidak seperti itu. Yang ketiga sebagai teman itu mendekati Ali, itu kok ini kenapa Cumono, Senape, itu juga sebagai teman, tapi juga efeknya hanya sebentar saja. Yang keempat sebagai pemantau itu memantau Ali seperti apa, dia juga baik, tapi itu juga tidak disarankan. Yang paling baik posisi kontrol itu sebagai posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer itu Ali dijak sharing, kenapa kamu melakukan ini, apa nggak bisa lebih baik lagi. Saya tahu yang kamu lakukan itu ya sudah baik, tapi alangkah lebih baiknya kalau tidak seperti itu. Terus ditanamkan nilai-nilai kebajikan, kita harus seperti apa, harus pokoknya kesalahannya apa, kita cari solusi bersama. Terus mengajak Ali untuk bagaimana biar tidak seperti itu, solusi yang diberikan seperti apa, dan solusinya itu bukan dari gurunya saja, tapi bersama-sama dengan murid tersebut.
Oke, kita melaksanakan posisi manajer yang posisi penghukum menakut-nakuti terus membuat Ali merasa bersalah itu ya baik, tapi kalau bisa disarankan itu yang terakhir posisi manajer Ali tidak sharing, ditanya mencari solusi bersama masalahnya seperti itu. Kenapa kamu melakukan ini yang tidak bisa melakukan hal yang lebih baik lagi, dan yang terakhir solusinya seperti apa, dan kita bakal terus sampai pokoknya sharing bersama dengan murid sampai menemukan solusi. Dan yang 5, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1, bertahan hidup. 2, penguasaan. 3, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Nah, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Dan sikap manusia terbentuk karena 5 ini. Kalau ada pelanggaran aturan-aturan yang sudah ada, itu karena dari 5 aturan ini, dari 5 kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi. Contohnya 1, bertahan hidup. Bertahan hidup itu hubungannya dengan makan, minum. Contohnya saya siapa ya? Contohnya seumpama Pak Han, nggak apa-apa kita ada contoh. Pak Han kan statusnya masih GTT, bayarnya seberapa sih? Terus kadang nggak masuk sekolah, ya jam kosong nggak apa-apa. Sebenarnya itu kan juga termasuk suatu menurut aturan suatu pelanggaran peraturan. Ya Pak Han melakukan itu kenapa? Karena bertahan hidup, karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ini saya kasih contoh ya, penanaman biji. Ini nilai-nilai bajikan atas. Saya pada saat menolong murid baru di kelas kita, itu kan ada nilai-nilai bajikan rasa empati, yaitu rasa saling menolong. Terus pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, kemudian dengan sesama teman. Terus yang terakhir, pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, itu ada nilai rasa tanggung jawab. Dan semua sikap-sikap itu harus dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Bertahan hidup. Jadi semua perilaku manusia itu ada alasan untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar hidupnya. Dan kita sebagai teman, sebagai rekan, sebagai atasan mungkin harus bisa mencari alasannya, dan kalau bisa mencarikan solusi bersama. Seperti itu juga dengan murid. Kenapa murid itu melakukan pelanggaran seperti itu? Kenapa murid itu nggak masuk? Kenapa murid itu rame? Pasti ada 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, dan kita sebagai guru harus menggalinya dan mencari solusi bersama sehingga muncul solusi dan penyelesaian bukan hanya dari guru saja, dari murid juga seperti itu. Seperti Ali yang nakal mencuri tadi, kita cari alasannya kenapa kita gali. Pasti ada dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang belum terpenuhi dari dalammu. Dan kita sebagai guru harus bisa menggali dan mencari solusi bersama. Hubungan itu yang membuat itu tidak ada kaitannya dengan tindakan yang dilakukan. Kalau konsekuensi itu dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan. Contohnya umpama Bu Irma tidak ke sekolah, terlalu kasih saya mengasih hubungan ke Bu Irma untuk membersihkan kamar mandi, itu namanya hubungan. Tapi kalau contohnya umpama Bu Irma telat 10 menit, nanti pulangnya harus telat 10 menit, itu namanya konsekuensi. Kalau hubungan itu tidak ada kaitannya dengan tindakan yang dilakukan. Kalau konsekuensi itu berkaitan
dengan tindakan yang dilakukan. Ini Bapak Ibu saya kasih contoh tindakan guru ini termasuk hubungan atau konsekuensi nanti dengan jawab B. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk apa? Hukuman. Dan itu tidak berkaitan ya, maksud karena terlambat menulis 100 kali itu tidak nyambung dengan perbuatan yang dilakukan. Dan kita tidak boleh melakukan itu. Yang kedua, lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman itu juga tidak baik karena tidak nyambung. Ya, terlambat jadi kok melari lapangan selama 2 kali. Itu namanya hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, itu juga tidak nyambung. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena bukunya telah dicoret-coret, jadi harus mengganti buku yang dicoret-coret tersebut. Itu nyambung dengan tindakan yang dilakukan. Itu boleh dilakukan ya, karena konsekuensi melakukan ini, jadi harus seperti ini. Yang seterusnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi karena nyambung ya, membersihkan tumpahan air yang terkena air tadi harus dibersihkan, itu termasuk konsekuensi. Yang murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, nah ini dikaitkan ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJMK. Hukuman karena tidak buka hitam. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Selain harus terjadi juga menyakitkan karena tidak nyambung dengan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan konsekuensi harus terjadi, hanya harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Contohnya tadi, membersihkan tumpahan air di meja, kan tidak menyakitkan. Tapi kalau yang lari lapangan 10 kali tadi kan menyakitkan, juga tidak nyambung dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Push up ke 15, anak kan jadi sakit, capek, terus di dalam hatinya juga dibilang biasanya seperti itu. Terus kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman, hanya tidak nyaman dan untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman mungkin dendam, bisa selamanya dendam. Kayak aku tidak ada Pak Dani, tidak ada Pak Ban, sampai selamanya diingat-ingat. Kalau hukuman seperti itu, tapi kalau konsekuensi paling hanya sementara saja rasa tidak nyamannya itu. Terus yang ketiga, hukuman anak membenci kedisiplinan. Sangat benci. Iki apa aturan nopo malah mari aku ngene. Terus kalau konsekuensi anak menghargai karena sudah melakukan kesalahan tadi, jadi wajar untuk melatih anak bertanggung jawab. Kalau hukuman itu sifatnya memaksa. Kalau konsekuensi stimulus yang dilakukan ini terus menghasilkan tanggapan seperti ini. Yang selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak bisa menyesuaikan diri. Kalau seperti ini ya harus gini akibatnya. Hukuman yang terakhir, anak bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, anak hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hukuman sama konsekuensi itu berbeda ya. Jadi kita sebagai guru kalau bisa menghindari hukuman dan lebih ke konsekuensi. Jadi yang dilakukan apa, nyambung yang dilakukan apa, terus menimbulkan tanggapan seperti apa. Dan yang terakhir saya akan menerangkan tentang restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Contohnya seperti ini. Contohnya Latif, Latif tadi tidak memakai sepatu. Kalau menghukum langsung disuruh lari, dijewel, itu menghukum dan itu tidak boleh. Kita sebagai guru harus melakukan restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kesalahan Latif tersebut. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Latif tidak memakai sepatu terus disuruh lari, kan menebus kesalahan. Restitusi tidak seperti itu. Restitusi itu belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Belajar kesalahannya ini, jadi harus belajar dari kesalahannya tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau dengan hukuman itu bisa merusak hubungan antara ibu bapak guru dengan Latif tersebut, karena Latif akan dendam, benci. Tapi dengan restitusi, Latif akan sadar dengan kesalahannya dan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Anak ditawarkan seperti apa, bukan memaksa harus seperti ini, kamu melakukan kesalahan ini harus seperti itu. Restitusi bukan seperti itu. Restitusi itu tawaran. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat dalam diri, melihat dirinya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan yang belum terpenuhi apa. Tadi alasannya kenapa Latif melakukan itu berarti ada 5 kebutuhan dasar tadi yang belum terpenuhi dari diri Latif. Dan sebagai guru harus mencari yang belum terpenuhi apa dan berusaha untuk mencari solusi. Yang keenam, restitusi cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada pembentukan karakter bukan tindakan. Kalau hukuman hanya tindakan sementara saja seperti ini. Kalau restitusi itu menciptakan karakter. Restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ya contoh restitusi, pelaksanaan restitusi pada kesalahan yang dilakukan Latif tadi ya. Pertama, sebagai guru kita harus mengundang Latif dulu. Kiranya Latif, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan. Latif dulu guru juga pernah seperti itu, datang ke sekolah tidak memakai sepatu, jadi tidak apa-apa ya. Tapi kamu harus belajar, itu namanya restitusi ya, yang menstabilkan identitas awal anak. Biar tidak dulu guru harus bilang seperti ini. Contohnya, setiap anak itu pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya kayak, jadi tidak takut. Terus setelah itu divalidasi kebutuhannya, kebutuhan Latif, kenapa melakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu, kenapa tidak memakai sepatu, apa alasannya. Nanti Latif pasti menjawab. Mungkin alasannya sepatunya masih basah. Itu berarti ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan rasa sayang ya. Mungkin dari orang tuanya kurang peduli sepatu kok bisa, kalau sadar tidur di bawah Senin. Ya berarti Latif itu masih kurang dalam hal kebutuhan dasar hidup. Terus ditanyalah gurunya, terus setelah validasi kebutuhannya yang kurang, terus guru menanyakan keyakinan Latif. Kemarin guru sudah menanamkan keyakinan dalam kelas ya, kita harus menghargai sesama, kita harus bertanggung jawab. Kan ini hari Senin, saatnya upacara, harus memakai seragam lengkap, sepatu lengkap. Kamu harus menghargai guru, ruang seperti orang tidak melakukan Latif. Harus kita hargai keyakinan yang kita sepakati. Terus Latif pasti dia bermaaf. Terus solusinya seperti apa Latif untuk depannya? Ternyata Latif itu pasti akan gini, bu, besok-besok ibuku tak kendalanya nak ngubah sepatu jangan dari Minggu. Sabtu mungkin pulang di sekolah, dari
kering, jadi bisa dipakai untuk upacara. Nah itu contoh pelaksanaan tiga restitusi yang kita terapkan ke murid. Jadi setiap murid melakukan kesalahan kita jangan hanya menghukum, dicari kenapa seperti itu, terus keyakinan apa yang sudah kita sepakati, dan anak diajak untuk mencari solusi dari permasalahan yang dilakukan. Bukan dari gurunya, guru hanya mendampingi dan menuntut saja untuk mendapatkan solusi yang didapatkan dari anak sendiri. Jadi anak itu akan bertanggung jawab untuk melatih tanggung jawab pada diri anak tersebut. Terus ini tadi 5 posisi kontrol. Tadi saya sudah menerangkan sedikit ya 5 posisi kontrol. 1. Penghukum, membuat teman bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum dia menghukum, pokoknya tidak ada kaitannya dengan tindakan yang dilakukan. Yang kedua, membuat orang bersalah ini kontrol dari luar. Membuat orang bersalah mungkin kontrol dari luar. Terus teman dan pemantau itu lebih bagus daripada penghukum dan membuat rasa bersalah. Tapi yang paling bagus itu posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer ciri-cirinya nih, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hanya pertanyaan-pertanyaan. Latih bertanya, kenapa Anda tidak memakai sepatu? Padahal kan sudah tahu sepakatannya kemarin kalau hari Senin upacara. Terus keyakinan apa yang sudah kita yakini, latih keyakinan untuk menghargai aturan, menghargai guru, menghargai teman, dan bertanggung jawab. Setiap hari Senin itu upacara, jadi yang bertanggung jawab, memakai seragam lengkap, terus mematuhi pribadi. Latih kamu bisa menjadi lebih baik lagi mulai dari sekarang. Terus yang terakhir mencari solusi kenapa latih seperti itu dan bagaimana untuk memperbaiki kesalahan latih tersebut. Latih sendiri nanti yang akan mencari solusi, buku hanya mendampingi lewat pertanyaan dan mengevaluasi untuk kedepannya. Dan kita disarankan untuk melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau itu lebih baik dihindari. Nah, ini contoh dari posisi kontrol ini, ya Bapak Ibu tadi panjenengan jawab. Bu Irma, ini pernyataan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini dari posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, kecewa. Nanti saya kecewa sekali dengan kamu, padahal kita kasih tahu. Nanti dia merasa bersalah, tapi itu hanya sebentar saja, ya. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya, tidak pernah benar melakukannya. Itu contoh posisi kontrol apa? Penghukum. Langsung mengajar anak seperti itu. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak ibu. Ini seperti teman, ayolah lakukan demi bapak ibu. Berarti posisi kontrol teman. Kita juga harus mengenai itu. Yang keempat, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini penghargaan. Itu juga tidak baik. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini yang posisi kontrol manajer ditanya. Yang mencari solusi itu muridnya, bukan gurunya. Yang gurunya hanya mendampingi. Yang terakhir kami selalu yang paling terakhir ini juga posisi kontrol penghukum, hanya mengajar anak seperti itu. Ini siapa yang mengatakannya? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Halo, ya terima kasih Pak. Terima kasih wakilnya. Ini loh, maksud saya, misalkan kita kan berkomunikasi dengan anak, misalkan dengan teori-teori tersebut itu tidak bisa efektif, seharusnya gimana? Terima kasih Pak Hal atas pertanyaan
mungkin. Kalau yang tidak dibuktikan kenapa disampaikan dibuktikan dulu kan nggak mungkin. Dan semuanya itu butuh proses kan, tidak hanya sekali dua kali langsung terjadi langsung bisa, itu tidak. Seperti kita melaksanakan untuk menciptakan budaya positif, kita harus melakukan kebiasaan. Pokoknya proses kita harus menanamkan pada diri kita sendiri. Kalau kita itu pendidik melaksanakan ini, terus ya sabar, terus melaksanakan terus ya, pokoknya sabar menghadapi murid untuk biar tadi memiliki keyakinan dan karakter untuk menjadi belajar. Kita menanamkan ke murid keyakinan murid. Kalau bisa itu di kelas membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu membuatnya dengan murid, tidak hanya guru saja. Selama ini kan aturan-aturan hanya dari guru, dan kita tidak boleh seperti itu. Awal tahun pelajaran kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu aturan-aturan di kelas, dan yang membuat itu kesepakatan antara murid dan guru. Contohnya satu, kalau peraturan kan seperti ini, masuk tepat waktu, jaga kebersihan, itu peraturan hanya guru yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas sharing dengan murid, apa saja anak-anak keyakinan yang kita miliki. Satu, tidak boleh mengganggu teman, itu tidak boleh mengganggu teman. Yang kedua, kalau membuang sampah di tempat sampah, anak-anak yang tadi yang berbicara jangan gurunya hanya maling-maling saja, ya. Ditulis setiap anak bicara ditulis. Terus yang ketiga, kalau tidak ada gurunya, guru saat ke kantor duduk di kursi, itu harus murid sendiri yang memunculkan keyakinan itu, ya. Jadi kalau anak sendiri yang memunculkan keyakinan itu akan terbentuk kesepakatan kelas, dan anak kalau melanggarnya akan malu karena mereka sendiri yang sudah membuat, masa mau dilanggar. Tapi selama ini kan peraturan yang membuat guru tanpa ada persetujuan dengan murid, jadi anak-anak bebas melanggarnya, ya. Saya mohon untuk selanjutnya dibuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing, dan kesepakatan kelas itu harus ada seri antara guru dengan murid, baiknya seperti apa, ya. Cukup ya, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu tidak bermaksud apa-apa. Pokoknya belajar bersama, saya sudah belajar, jenengan sudah belajar, dan terima kasih waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahmadianti yang telah memaparkan materi dan sharing pada materi budaya positif pada hari ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Memasuki acara yang terakhir, yaitu acara penutup, marilah kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Handoko.
Demikianlah aksi nyata pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas dan umpan balik dari siswa serta diseminasi tentang pemahaman budaya positif kepada rekan guru di sekolah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas mereka